Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini bisa kita buka dan kita mulai pengajian di Masjid Baitul Muttaqin. Kita mohon Ta'ala mudah-mudahan pengajian ini bisa istiqomah dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, afiat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melewati bulan Ramadan kemarin, bisa beribadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berprasangka baik insyaallah diterima oleh Allah. Dan kita juga berprasangka baik kepada Allah, mudah-mudahan bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di masjid ini tidak ada tujuan kecuali untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana ilmu tersebut dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Ada riwayat talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mempelajari ilmu, mencari ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang setiap hari kita pelajari, kita lakukan ya. Seperti wudu, kemudian mandi besar, ilmu tentang salat, ilmu tentang puasa dan seterusnya. Ini adalah ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada lain tujuan kita berkumpul untuk mempelajari ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam satu keterangan hadis Nabi juga bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Carilah ilmu walaupun harus pergi ke negeri Cina. Menyebutkan Cina itu bukan berarti kita berangkat naik pesawat ke Cina semua, bukan. Nabi menyebut negeri ini karena ketika di zamannya Rasulullah, negeri yang paling jauh dari negerinya Nabi itu negeri Cina memang, dan tidak banyak yang bisa berhasil nyampe ke sana. Karena perjalanannya perjalanan laut memang. Dan itu butuh waktu berbulan-bulan untuk sampai. Hadis ini menyebut negeri Cina, maksudnya walaupun ilmu itu didapatkan di daerah yang paling jauh, maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk pergi ke sana untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu tersebut. Nah, kalau ilmu itu ada di Cina, kita disuruh berangkat ke sana sama Nabi. Di negeri yang jauh kita masih disuruh berangkat sama Rasulullah. Bagaimana kalau ilmu tadi itu diajarkan di dekat rumah kita? Ada pengajian di masjid. Rumah kita dari masjid beberapa meter saja.
mungkin selisih 10 rumah, 20 rumah. Itu kalau Nabi SAW hadir ada di zaman kita sekarang, maka Nabi akan mengumumkan kepada orang-orang yang hidup ada di kampung ini, mengatakan, orang-orang, di masjid itu ada pengajian. Ya, pergilah kalian keluar dari rumah untuk menuju masjid untuk mempelajari daripada ilmu agama. Kenapa? Ya karena dekat itu tadi. Ya. Karena itu eman-eman. Kalau ada tetangga masjid, ketika di masjid diajarkan ilmu agama, eman-eman kalau memang tidak ada halangan, monggo hadir, diniati menggali, mempelajari ilmunya Nabi SAW. Maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Nabi SAW, mendapatkan keberkahan daripada ilmu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan mengartikan hadis ini berarti ilmu itu adanya di Cina, selain Cina tidak ada. Bukan itu maksudnya. Tapi disebutkan negeri tersebut karena ketika itu negeri yang paling jauh dicapai oleh manusia di zamannya Nabi, yaitu negeri Cina. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa walaupun harus jauh-jauh mencari ilmu, itu kata Nabi kita disuruh berangkat tetap. Lebih-lebih ilmunya ada di dekat rumah kita. Nah, kadang-kadang ada di antara manusia ini, dia itu pernah dengar omongan seperti ini. Kamu itu kalau ngerti ilmu, kemudian tidak mengamalkan ilmu yang kamu ketahui, maka kamu nanti menjadi orang yang tercela, orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, orang yang disiksa oleh Allah nanti di hari kiamat karena tidak mengamalkan ilmu. Ketika mendengar omongan seperti ini, ada beberapa orang sengaja menjauhi para ulama, sengaja menjauhi majelis-majelis ilmu. Ada majelis ilmu di masjid, sengaja dia tidak datang, padahal dia mampu datang. Kenapa? Alasannya, engko lek aku ro ilmu nih, ndak ngamalno, nanti disiksa sama Allah. Enak pura-pura ndak ro ae wis, ndak teko wis. Ya, jadi nanti di akhirat kalau ditanya sama Allah, kenapa ndak ngamalkan ilmu? Loh, kula mboten semerap ilmu nih misalnya. Ndak teko majelis, ndak datang majelis supaya ndak tahu ilmu, sehingga kalau ndak mengamalkan ilmu tidak dimintai pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, orang-orang yang seperti ini menjauhi ulama, menjauhi majelis-majelis ilmu dengan niatan supaya ndak tahu ilmu sehingga dia bisa bebas melakukan apapun. Ini orang yang berpaling daripada hukum-hukum Allah. Orang yang seperti ini siksanya lebih besar daripada orang yang tahu ilmu tapi belum sempat mengamalkan ilmunya. Yang menjauhi ulama dan menjauhi majelis ilmu supaya dia bisa bebas melakukan apapun. Wis ojo teko majelisnya kiai itu, jangan datang majelisnya Gus itu, jangan datang pengajiannya Habib itu, jangan. Nanti ente diingatkan masalah renten, masalah ini haram tok di situ. Wis ojo teko wis. Jadi kalau ngelakoni haram ndak ro ceritane, ndak apa-apa nggo. Haram itu dadi halal nanti. Ini orang-orang seperti ini siksanya lebih pedih, lebih parah dibanding orang yang mengetahui ilmu tapi belum sempat mengamalkan ilmu. Jadi hati-hati kalau ada orang yang punya keyakinan seperti ini. Ojo hadir majelis enak ndak aro ilmu tadi iso bebas ngelakoni apapun. Jangan. Ini orang-orang yang seperti ini berarti berpaling, tidak mau dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang tuanya Islam, mbahnya Islam, dia lahir dalam keadaan muslim. Lah kok bisa dia berpaling, tidak mau dengan hukum-hukum Islam? Naudzubillah min dzalik.
Kita hadir majelis ilmu, kita berharap ya diberi kekuatan oleh Allah bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Nah, ada satu riwayat hadis supaya memberikan semangat kita untuk selalu menghadiri majelis ilmu seperti sekarang ini. Nabi SAW bersabda, jalisul ulama, kalau ada orang-orang yang ngerti ilmu agama, duduklah kalian bersama mereka. Jangan jauh-jauh dengan ulama. Wazahimuhum birukabikum, kalau bisa dengkulmu itu tempelno dengan dengkule ulama. Artinya jangan jauh, sudah dekat terus sama mereka. Kumpul terus bersama para ulama. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qulubal mayyitah. Karena di antara manusia ini ada manusia yang hatinya itu seperti tanah yang mati, gersang. Itu bisa dihidupkan hatinya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka mendengarkan hikmah-hikmah, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membasahi, menghujani tanah-tanah yang gersang, tanah-tanah yang kering dengan air hujan, kemudian tumbuh rumput-rumput, bunga-bunga yang bagus, tanaman-tanaman yang bagus, yang baik. Maka hati manusia ketika kering disiraminya bukan dengan air, tapi dengan kalam ucapan-ucapan daripada para ulama. Dengan kalam para ulama. Bahkan ada satu perkataan daripada ulama mengatakan, kalau hati manusia ini 3 hari kosong daripada pengajian ilmu agama, maka hatinya kering dan mati nanti. Nah, kita ini kadang-kadang pengajian saulan pingsan. Akhirnya mati urip akhirnya. Kata para ulama, 3 hari jangan kosong daripada ilmu. Ya apa caranya pengajian ini 2 minggu pingsan? Ya sampean panjenengan cari di tempat-tempat masjid-masjid yang lain, musola-musola yang lain. Ya kalau memang sempat, jangan sampai jauh dari para ulama. Tidak harus di masjid ini saja, masih ada tempat-tempat yang lain. Di Masjid Jamek Pasuruan malam Sabtu ya ada, ya Rebuan ya ada, ya. Insya Allah di Pasuruan ini makmur dengan majelis ilmu. Tinggal kita mau keluar, ya ngetokno sepeda motor, berangkat. Insya Allah hati kita menjadi hati yang hidup, ya insya Allah. Nah, dalam satu keterangan hadis Nabi SAW pernah bersabda, innallaha takaffala li talibil ilmi birizki. Allah Subhanahu wa taala itu menanggung rizkinya orang yang hadir majelis ilmu. Sampai hadir di majelis ilmu seperti ini, baik di sini atau di tempat yang lain, itu mendapatkan tanggungan rizki dari Allah. Oh berarti lek gak hadir majelis meni langsung mati tidak oleh panganan. Bukan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada makhluk yang hidup di atas bumi kecuali Allah yang nanggung rizkinya. Mulai sing paling cilik, sing ndak ketok moto, sing harus pakai teleskop, itu hewan-hewan itu yang menghidupi mereka Allah. Semut-semut itu yang ngasih makanan Allah semuanya. Harus berapa triliun semut di dunia itu ya, tidak ada hitungannya. Mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Ikan paus yang paling besar di laut itu yang ngasih rezeki Allah. Sehingga Nabi Sulaiman pernah minta sama Allah, ya Allah, coba saya pengen nanggung makanannya hewan yang ada di laut ini 1 hari saja, pengen tahu rasanya. Ya apa sih nanggung panganannya makhluk laut ini ya apa? Soro apa gampang apa? Katanya Allah, wes gini aja, jangan repot-repot. Tak kasih 1 hewan saja. Iwak paus saya tanggungan panganannya sedino. Oh iya, siap. Nabi Sulaiman kan rojo ya, raja, kaya raya. Udah diperintahkan pasukannya dari manusia, dari jin semua dikerahkan untuk menyiapkan makanan untuk paus-paus yang ada di laut.
ditaruh di pinggiran laut. Katanya Nabi Sulaiman sudah siap, ayo silakan paus-paus makan. Keluar paus-paus itu dimakan. Ternyata yang prasangkanya Nabi Sulaiman makanan itu bisa cukup sehari, dalam beberapa menit entek wesan. Panganan yang disediakan Nabi Sulaiman entek bersih. Katanya Nabi Sulaiman, loh kayak ngini ngekei panganan makhluk ini. Ya ini masih satu jenis, ini masih paus tok, sing lain ya apa? Ya kata Nabi Sulaiman, kalau seperti ini caranya tidak mampu saya. Ya tidak mampu saya ya Allah. Kata Allah, tidak ada yang bakal mampu kecuali saya ngasih makan makhluk semuanya ini. Walaupun yang kafir rezekinya ditanggung sama Allah. Ya, yang tidak sholat tetap rezekinya ada. Tapi yang ibadah, yang beriman kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu, dia mendapatkan tanggungan rezeki tambahan. Panjenengan kalau hadir majelis seperti ini, rezekinya sudah ada, tapi karena hadir majelis ilmu, rezekinya ditambahi sama Allah. Sehingga pernah ada satu orang datang karena rezekinya itu seret, pekerjaannya macet, tidak hasol fulus, ya tidak dapat uang, dia bingung buat keluarga. Akhirnya dia datang kepada pengarang Rotib Haddad, ya pengarang Rotib Haddad yang ada di Yaman sana, Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habib, rezeki saya seret, sudah berhari-hari, dompet tak buka isinya 2.000 tak muda-muda. Ya, sing bojo njok blonjo, sing anak butuh pempes, ya susu, macam-macam, sangu ngaji, sangu sekolah, daftar ulang, sekolah larang ya. Ya apa ini Bib? Apa katanya pengarang Rotib Haddad ini? Kitabnya ente bawa lagi, hadiro majelis-majelis ilmu lagi, rezekinya dilancarkan sama Allah. Resepnya gampang, nggawa kitab, lungguh di majelis, hadir majelis lagi, rutin lagi, istiqomah lagi, rezekinya lancar lagi. Dituruti, hadir majelis, rutin majelis, istiqomah. Katanya Habib ini, ya apa? Selesai urusannya, alhamdulillah lancar Bib. Nah itu, ente kadang teko, kadang tidak teko, ya gerimis didik tidak teko misalnya. Akhirnya rezekinya ya kadang ono, kadang tidak ono. Rutin hadir majelis ilmu, insya Allah rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keutamaan fadilah orang hadir majelis ilmu. Ya, di antaranya yang sering kita dengar, bahwa hadir majelis ilmu lebih utama, lebih afdol daripada kita sholat 1000 rakaat. Kalau saya, antum mungkin sampai hari ini belum pernah sholat 1000 rakaat dalam satu waktu itu ya. Nek dikumpulno mulai biyen sampai saiki insyaallah ono. Tapi kalau satu malam sholat 1000 rakaat, mbuh-mbuhan ya. Nah kita hadir majelis seperti ini, walaupun cuma 30 menit, 40 menit, itu lebih afdol daripada kita sholat 1000 rakaat. Lebih afdol daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Sampai keliling nang Purut, ya, nang rumah sakit Raji, rumah sakit Bangil, insya Allah tidak sampai 1000 sing diparani iku. Paling berapa ratus tok, itu pun kesel, capek. Tapi dengan hadir majelis hanya beberapa menit lebih afdol daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Hadir majelis ilmu lebih afdol daripada mengantar 1000 jenazah. Tonggo rada ado titik ae di kubur awan wis malas sampe berangkat. Panas saiki Beb Pasuruan Beb. Ya wis tak kubur teko streaming ae live. Ya nguburi teko HP. Hadir teko HP. Kadang-kadang ngubur naik sepeda motor capek. Itu mayite siji jenazah. Bagaimana kalau 1000 jenazah? Butuh berapa hari? Butuh tenaga sebesar apa itu?
Lah kita hadir di majelis ini seperti malam ini, itu pahala sholat 1000 rakaat, pahala menjenguk 1000 orang sakit, pahala mengantar 1000 jenazah, dikumpulkan semua dibandingkan dengan duduknya kita beberapa menit di masjid untuk mencari ilmu, itu pahalanya lebih abot, lebih berat duduk mendengarkan ilmu. Jadi sangat beruntung sekali orang-orang yang istiqomah menghadiri majelis ilmu. Pernah di zaman Nabi itu, di masjidnya Rasulullah itu ada 2 kelompok sahabat, yang satu di sebelah sana, yang satu di sebelah sana. Kemudian disaksikan oleh Nabi dan Abdullah bin Umar atau Sayyidina Umar bin Khattab. Dilihat, katanya Nabi, majelis yang sebelah sini mereka sedang berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, zikir bareng. Tapi majelis yang sebelah sini mereka menjelaskan ilmu, membahas tentang halal, mana yang haram, membahas tentang hukum-hukum Allah. Katanya Nabi, dua-duanya melakukan kebaikan, tapi yang lebih utama dan lebih afdol yang membahas tentang ilmu halal dan haram. Akhirnya yang mendengarkan itu langsung mengikuti majelis yang membahas tentang hukum-hukum agama, tentang ilmu agama. Lah kita maulutan itu baik, ya, itu sesuatu kebaikan, pahalanya besar, luar biasa. Tapi kalau ditambah dengan menghadiri majelis ilmu, wah lengkap, ya, lengkap. Jangan sampai cukup dengan maulutan saja, cukup dengan pahala maulid saja, tapi cari pahala yang sempurna lainnya dengan mempelajari atau mendengarkan ilmu. Cuman sebagai penutup, hadir majelis ilmu itu memang kata para ulama membutuhkan adab. Adab itu tata krama. Ya, di antara adab ketika kita hadir majelis ilmu yaitu mendengarkan dengan baik. Ya, jangan sibuk sendiri atau ngobrol sendiri, karena pertama kita tidak mengagungkan ilmu yang kita dengarkan, ilmu Nabi yang kita dengarkan. Yang kedua, kita mengganggu yang lainnya. Yang sebelahnya kita kepingin mendengarkan, tidak bisa gara-gara kita rame dewe. Nah, ini kan tidak boleh kita mengganggu sesama saudara muslim, begitu. Kalau mau ada yang mau ditanyakan nanti ketika ada sesi tanya jawab, begitu. Itu yang pertama. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu keadaan kita. Kalau hadir majelis ilmu jangan disamakan dengan kumpulan-kumpulan yang lain, karena yang kita pelajari adalah ilmunya Allah, ilmu yang pernah diajarkan Nabi Muhammad. Maka pakaian rapi, ya, posisi duduk bagus, ya, jangan sampai ada yang merokok misalnya, empeten sih rokoknya, nanti setelah selesai langsung telu jalan opongan, tidak apa-apa. Tapi ketika pengajian jangan eman-eman, hormat kepada Nabi, hormat kepada ilmu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pembuka majelis ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.